Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai wawancara. Sebelum kita menuju ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu ya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zulfa Syafaatunisa dengan NIM 215221204. Kemudian Wahyu Puji Lestari dengan NIM 215221212. Kemudian Melia Endah Salindri dengan NIM 215221220. Kemudian Nindi Dwi Jayanti dengan NIM 215221228 dan Hajrotul Mardiah dengan NIM 215221236. Adapun pokok materi yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian wawancara, yang kedua bentuk wawancara, ketiga jenis wawancara, keempat fungsi wawancara, kelima tujuan wawancara, keenam tahap wawancara, dan yang terakhir yaitu teknik wawancara. Langsung saja kita menuju bab yang pertama yaitu mengenai pengertian wawancara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan ataupun pendapatnya mengenai suatu hal. Adapun wawancara menurut Boin adalah suatu metode pengumpulan data penelitian di mana dalam pelaksanaannya terjadi proses percakapan untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dengan dua pihak, yakni antara pewawancara atau interviewer dengan orang yang diwawancarai atau interview. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk wawancara. Bentuk wawancara yang pertama yaitu wawancara berita yang dilakukan untuk mencari bahan berita. Kemudian yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. Ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan melalui via telepon. Kemudian yang keempat adalah wawancara pribadi. Kelima, wawancara dengan banyak orang. Keenam, wawancara dadakan atau wawancara mendesak. Yang ketujuh yaitu wawancara kelompok, di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang pejabat, seniman, atlet, atau sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis wawancara. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah wawancara bebas. Dalam wawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber. Namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang arah pertanyaan itu tidak terkendali. Yang kedua adalah wawancara terpimpin. Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Yang ketiga adalah wawancara bebas terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengkombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa saja yang akan ditanyakan secara garis besar. Lalu fungsi wawancara. Terdapat beberapa fungsi dari aktivitas wawancara. Yang pertama adalah menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. 2. Informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Ketiga, memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Keempat, mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. Kelima, menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Tujuan wawancara. Menurut Zainal tahun 2010, tujuan wawancara yaitu sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Tahapan wawancara. Tahapan wawancara terbagi menjadi 2, yaitu tahapan persiapan wawancara dan tahapan pelaksanaan wawancara.
1. Tahapan persiapan wawancara. Langkah-langkahnya yaitu A. Menentukan maksud atau tujuan wawancara, topik wawancara. B. Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata. C. Memilih instansi atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi keterangan atau data yang diperlukan. D. Menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan sekaligus merundingkan dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan wawancara, misalnya mengenai waktu, tempat, dan lain sebagainya. E. Menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Materi selanjutnya yaitu tahapan wawancara. Tahap pelaksanaan wawancara terbagi menjadi 3. Yang pertama, tahap pembukaan. 1. Pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Kedua, pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. Ketiga, pewawancara hendaknya berpenampilan rapi, bersih, dan enak dipandang. 4. Pewawancara hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai. 5. Supaya proses tanya jawab berlangsung dengan baik, akan lebih baik apabila pewawancara mengenal lebih jauh mengenai identitas atau keterangan-keterangan yang berkenaan dengan pribadi narasumber. Yang keenam, pewawancara sebaiknya mengenal informasi pribadi yang dimiliki oleh narasumber dengan baik, mulai dari nama, keahlian, sampai pada pekerjaan atau jabatannya. Tahap kedua yaitu tahap inti. Pertama, ajukanlah pertanyaan secara sistematis. Kedua, kemukakan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. Ketiga, jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. Keempat, pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana akrab dengan orang yang diwawancarai. Kelima, selama proses wawancara berlangsung, pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral. Artinya, ia tidak memihak pada suatu konflik pendapat, peristiwa, ataupun konflik-konflik lainnya yang mungkin dikemukakan narasumber. Keenam, pewawancara hendaknya tidak pula mempengaruhi sikap, pendirian, ataupun emosi-emosi narasumber. Ketujuh, pewawancara juga harus mempunyai kesiapan dan teknik-teknik khusus dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi. Misalnya, jawaban yang dikemukakan narasumber dan sebagainya. Yang kedelapan, pewawancara hendaknya memiliki kemampuan mendengar yang akurat. Catatlah dan data penting yang dikemukakan oleh orang yang diwawancarai. Apabila perekam data menggunakan tape recorder, hendaknya berdasarkan persetujuan narasumber terlebih dahulu. Tahapan ketiga yaitu tahap penutup. Pertama, akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Pewawancara hendaknya menyatakan ucapan terima kasih. Tambahkan pula pengharapan agar kedua pihak dapat bertemu lagi pada kesempatan lain. Kedua, tetaplah pelihara hubungan yang baik dengan narasumber. Ketiga, sebelum hasil wawancara itu diolah atau dipublikasikan, sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakannya itu. Teknik wawancara. Sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara. Yang pertama, bersikap ramah. Seorang pewawancara harus ramah dengan calon narasumbernya. Dengan sikap ramah ini, tentunya narasumber akan senang sehingga mereka mau memberikan waktunya untuk diwawancarai. Yang kedua, bersikap adil. Yang dimaksud dengan adil adalah pewawancara tidak memiliki hak kepada kelompok tertentu dan pewawancara harus memperlakukan semua respondennya dengan sama, sehingga para narasumbernya tidak merasakan ditekan, dihakimi, atau bahkan dikucilkan.
Sikap yang ketiga yaitu netral. Sikap ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh pewawancara ketika kegiatan tanya jawab sedang berlangsung. Mereka tidak boleh mengomentari pendapat yang dikeluarkan oleh narasumber, seperti menyetujui atau bahkan menolak pendapat narasumber. Yang keempat, menghindari ketegangan. Ketika wawancara sedang berlangsung, ciptakanlah kondisi yang kondusif agar terhindar dari ketegangan, sehingga narasumber tidak merasa terhakimi. Jika hal tersebut seperti itu, narasumber berhak membatalkan wawancara atau meminta untuk tidak menuliskan hasil wawancara tersebut. Persiapan sebelum wawancara. Yang pertama, mengkonfirmasi calon narasumber apakah bersedia untuk diwawancarai baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, mempersiapkan tema atau informasi yang ingin digali dari narasumber dengan cara menyusun daftar pertanyaan. Usahakan pertanyaan yang dibuat memperhatikan kelengkapan unsur dalam teks berita, yaitu 5W tambah 1H. Hal ini dilakukan agar wawancara yang akan dilakukan menjadi terarah dan tidak terlalu memakan waktu. Yang ketiga, mempersiapkan alat-alat yang diperlukan ketika wawancara berlangsung, seperti buku, pulpen, atau alat perekam. Yang keempat, memperhatikan cara berpakaian. Pewawancara sebaiknya terlihat rapih agar tidak menimbulkan kesan yang buruk terhadap narasumbernya. Yang kelima, menciptakan kesan yang baik. Contohnya datang tepat waktu apabila telah membuat perjanjian dengan narasumber sebelumnya. Ketika wawancara berlangsung, yang pertama, perkenalkan diri terlebih dahulu. Hal ini untuk menghindari kecurigaan yang mungkin timbul di dalam diri narasumber, sehingga mereka bisa tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Yang kedua, lakukan pendekatan secara tidak langsung dan menciptakan suasana yang kondusif dengan narasumber. Yang ketiga, mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan ringan terlebih dahulu, dan barulah menuju pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan membutuhkan penjelasan yang lebih panjang. Yang keempat, mendengarkan narasumber ketika menjawab pertanyaan dengan saksama, dan tulislah jawaban-jawaban tersebut dengan menuliskan poin-poinnya saja. Yang kelima, jangan pernah sesekali memotong pembicaraan narasumber ketika sedang berbicara. Yang keenam, ada baiknya kita merespon narasumber dengan respon-respon sederhana, seperti mengangguk agar narasumber merasa diperhatikan. Yang ketujuh, jangan pernah meminta narasumber untuk mengulangi jawaban yang telah diutarakan. Yang kedelapan, hindari pertanyaan-pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan. Yang sembilan, setelah wawancara selesai, usahakan tetap menciptakan suasana yang hangat dengan cara menyampaikan terima kasih dan mendoakan narasumber. Yang kesepuluh, setelah itu tulis hasil wawancara ke dalam sebuah teks berita dengan penyusunan yang baik dan benar. Berikut adalah contoh mengenai wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, perkenalkan saya Zulfa dan teman saya Tari. Izin meminta waktunya sebentar boleh? Iya, silahkan. Jadi begini Bu, saya akan mewawancarai Ibu mengenai kelangkaan dan kenaikan minyak. Baik, silahkan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai naiknya harga minyak pada tahun ini, Bu? Saya sebagai pedagang minyak tentu cukup kaget dengan hal ini. Pasalnya kami kesulitan memasarkan minyak jika pemasok sudah memberikan harga yang tinggi. Ya, bagaimana ya Mbak? Kita ya sebagai ibu-ibu bingung juga mau masak pakai apa. Harga minyak sangat mahal, jadi kita nggak mampu belinya. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang menyediakan minyak 2 liter dengan harga miring secara terbatas, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Menurut saya, itu cukup membantu para ibu rumah tangga seperti kita. Ya, walaupun disediakan secara terbatas, bahkan kadang kita tidak kebagian minyak murah tersebut. Betul itu Mbak, nggak sampai 5 menit udah ludes semua minyak murahnya. Di toko saya bahkan jadwal minyak murah yang ada nggak tentu aja langsung diserbu para ibu-ibu sampai berebut, hingga saya sendiri kewalahan. Ada juga ibu-ibu yang curang dalam membeli minyak murah.
apabila kami diperkenankan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dari ibu semua ke pemerintah, hal apa yang akan ibu pertanyakan? Ya, alasan minyak mahal sih Mbak. Kan sepertinya sebelum ada tuh alasan logisnya. Nah, betul itu. Apakah selama ini harga minyak naik karena bahan pokoknya yang sudah langka? Atau emang dari pemasoknya yang curang memberikan harga yang tinggi agar dapat banyak keuntungan? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya dan teman saya Zulfa izin pamit. Sekali lagi terima kasih karena telah membantu menyelesaikan tugas kami. Iya Mbak, sama-sama. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.